We are HR and this is We Are Here. Yay, welcome back to We Are HR podcast ya. Balik lagi nih, kita masuk ke episode pertama. Ini ada di Spotify. Makasih banget buat teman-teman yang udah balik lagi ke sini gitu ya. Setelah kemarin mungkin lihat episode ke-0-nya di Instagram Grow@Paragon. Jadi kita ucapkan selamat datang dan hai lagi gitu ya. Di sini ada gue lagi Hana dan gue Iqbal. Nah, kayaknya sebelum kita ngebahas lebih panjang dan lebih jauh di episode kali ini, Kak, gue mau ngingetin dulu buat teman-teman yang belum dengerin podcast episode sebelumnya, wajib banget hukumnya buat dengerin dulu. Karena sesuai dengan pepatah, tak kenal maka tak sayang. Supaya kita semakin sayang di episode ke-depannya, cie. Makanya teman-teman harus dengerin episode perkenalan kita dulu, oke? Nah, kali ini We Are Here akan bahas apa nih, Bal? Kita akan bahas banyak banget sih tentang Paragon itself. Asik. Kayak sebenarnya tuh banyak banget ya, Bal, gue tuh ngalamin orang-orang itu setiap nanya gitu ya, Han, lo kerja di mana gitu. Gue jawab dong dengan bangga, oh gue kerja di Paragon gitu kan. Ternyata tuh ekspektasi orang-orang nggak seperti apa yang kita pikir gitu. Ada aja orang tuh respon, oh Paragon yang hotel itu ya? Atau karena gue orang Jogja tuh banyak orang ngomong, oh Paragon ini ya, kos eksklusif itu kan. Banyak banget, Bal, asli. Gue tuh kayak sampai, loh masa pada nggak tahu sih Paragon gitu. Nah, jadi di sini teman-teman, kita tuh mau menjelaskan ya, Paragon itu bukan Paragon Hotel, bukan Paragon Mall, bukan perusahaan IT, bukan juga sepeda gitu ya, atau chat. Ada juga tuh yang pernah bilang chat, apalagi kos eksklusif, bukan teman-teman. Paragon kali ini yang kita bahas adalah perusahaan FMCG gitu ya, perusahaan lokal kosmetik yang terbesar di Indonesia. Bener banget. Nah, gue pun punya pengalaman yang sama, Kak. Jadi waktu itu gue ikutan suatu seminar keuangan, asik, anaknya melek keuangan banget nih. Nah, terus di sana gue kenalan lah sama beberapa orang. Terus ditanya dari mana, kuliah atau kerja di mana gitu kan. Ya udah, gue pun sangat bangga menyebutkan bahwa gue kerja di Paragon Technology and Innovation. Karena emang gue udah seyakin itu kalau Paragon tuh perusahaan yang sudah sangat termasyhur gitu kan. Tapi tahu nggak apa jawabannya? Dia jawabannya gini, oh Paragon tuh perusahaan asuransi yang mana ya mas? Terus di situ gue coba bersabar, mencoba mengeluarkan dan menghirup nafas pelan-pelan gitu kan. Nggak deng, itu lebay. Nah tapi ya udah, ketika dia nanya gitu, gue langsung ceritain aja gitu kan, singkatnya bahwa Paragon itu perusahaannya Wardah, Makeover dan Emina. Ya sebenarnya nggak salah sih dia ngomong kayak gitu, karena memang mayoritas orang-orang yang ikut seminar tersebut adalah orang-orang yang bekerja di perusahaan asuransi kayak gitu. Jadi ya meskipun ada kejadian kayak gitu, gue tetap bangga sih, karena gue berhasil mengenalkan Paragon Technology and Innovation ke orang-orang baru gitu loh. Jadi semakin banyak lah orang yang tahu tentang Paragon. Nah, ngomong-ngomong, kalau orang tuh baru tahu Paragon saat ketemu kita Paragonian. Nah, kalau gue sendiri tuh tahu Paragon sejak hari pertama sebagai mahasiswa baru alias maba di kampus. Karena emang kan saat itu Paragon udah cukup aktif ya, kasih support sponsorship ke beberapa kampus. Ya udah, dari sana gue kepo lah Paragon itu perusahaan apa. Karena memang di setiap belokan tuh kan suka ada logo-logo gitu kan ya, logo-logo perusahaan yang ngasih sponsor gitu. Nah, Paragon tuh salah satu perusahaan yang logonya cukup gede gitu kan. Ya udah, gue penasaran nih, Paragon perusahaan apa? Gue cari-cari di internet, ternyata Paragon tuh perusahaannya Wardah, Makeover dan Emina gitu loh. Dan yang bikin gue kaget adalah bahwa Paragon itu adalah perusahaan lokal yang udah bisa bersaing dengan perusahaan multinasional. Keren banget nggak tuh? Nah, dari sana ya udah, gue tau lah Paragon itu perusahaan apa gitu kan. Dan ya udah, dari sana gue bisa menyimpulkan bahwa setiap orang memang memiliki momen tertentu buat tahu sama Paragon kayak gitu. Mungkin beda cerita, beda orang beda cerita gitu ya. Mungkin Kak Hana kayak gimana nih ceritanya dulu? Iya sih, Bal, ya bener-bener gue juga jadi pengen cerita gitu ya. Kalau tadi lo cerita bahwa lo udah tahu Paragon tuh sejak awal kuliah gitu kan. Nah, kalau gue beda cerita. Sebenarnya gue tuh memang kehitung telat gitu ya tahu Paragon gitu. Jadi tuh dulu gue baru tahu Paragon itu pas
justru udah lulus kuliah. Nah kan udah pendadaran gitu kan, tinggal nunggu wisuda. Di kampus gue tuh ada kayak job fair gede-gedean gitu tuh dulu di GSP di Jogja lah. Nah terus pas gue datang ke sana ada satu booth yang megah banget gitu kan waktu itu. Nah itu tuh boothnya Paragon. Waktu itu gue nggak tahu Paragon itu apa. Cuman waktu dia di booth itu tuh dia bagi-bagi kipas sama produknya. Nah gue penasaran dong. Ya udah karena gue penasaran, terus gue tertarik tuh kan sama produknya, dikasih compact powder waktu itu Emina. Ya udah gue datengin terus gue daftar. Nah terus setelah udah daftar baru gue penasaran, tadi gue daftar perusahaan apaan ya, gue cari-cari gitu kan. Oh ternyata yang punya Wardah makeover sama Emina gitu. Gue baru taunya tuh sebenarnya gara-gara itu. Terus di proses gue makin cari tahu Paragon itu apa. Telat banget sebenarnya Bal dibandingin lo gitu kan. Nah sebenarnya nih ya teman-teman, Paragon itu udah berdiri sejak tahun 1985 gitu. Jadi memang di tahun 2020 ini Paragon itu sudah memasuki usia ke 35 tahun gitu kan. Sebenarnya memang udah lama gitu. Nah makanya di episode podcast kita kali ini kita akan menjelaskan introduction of Paragon gitu kali ya, biar teman-teman yang dengerin podcast kita kali ini tuh bisa tahu lebih dalam tentang Paragon tuh seperti apa gitu. Nah, ngomongin Paragon nggak afdol ya kalau kita nggak ceritain singkat berdirinya Paragon dari dulu sampai sekarang gitu. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa founder dari Paragon Technology and Innovation adalah Ibu Nur Hayati Subakat. Jadi teman-teman, dulu tahun 1985 nama Paragon itu belum jadi Paragon Technology and Innovation, tapi masih PT Pusaka Tradisi Ibu. Dan brand pertamanya adalah Putri. Kalian bisa cari ya brand Putri itu apa gitu. Terus di tahun 2011 barulah namanya berubah menjadi PT Paragon Technology and Innovation. Nah, kemudian setelah brand pertama Putri, tahun 1995 muncul brand baru namanya Wardah. Terus Makeover di tahun 2010 dan Emina di tahun 2015. Terus nih ya, selain produknya, pasti dong orang bertanya-tanya, di mana sih kantor Paragon? Nah, jadi Paragon tuh kantornya terbagi jadi 3 kategori lah bisa kita sebutkan ya. Jadi ada head office atau HO, ada plant atau pabrik, dan yang terakhir tuh ada distribution center atau DC. Nah, kalau untuk HO alias head office itu terletak di daerah Jakarta Selatan. Kalau plant atau pabriknya itu ada di daerah Jatake, Tangerang. Dan kalau distribution center atau DC itu tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di Malaysia. Yes, bener banget semua yang tadi udah Iqbal ceritain teman-teman tentang Paragon gitu kan. Sebenarnya tuh gimana ya? Kan bisa dibilang gue itu at first ketika daftar Paragon bisa dibilang nggak niat gitu kan, karena gue nggak tahu Paragon itu apa gitu kan. Tapi itu ketika gue udah di dalam gitu ya, in the meantime tuh beda banget ekspektasi gue terhadap Paragon sama apa yang gue dapatkan gitu. Itu tuh beyond expectation cuy. Kayak gue tuh nggak nyangka ternyata perusahaan yang nggak gue daftar on purpose gitu, ternyata tuh dia adalah gold mine. Dia tuh kayak hidden gem yang apa ya, di dalamnya tuh orang-orangnya baik-baik banget. Nggak nyangka gue ternyata bisa se-fit in ini dengan culture-nya. Terus apa ya, low profile banget budaya-budaya yang diterapkan gitu kan. Leader-leadernya juga sangat low profile. Terus ya apa ya, kekeluargaannya kerasa banget sih kalau yang gue rasain gitu. Jadi mau dibilang betah nggak lo di sini? Ya betah gitu ya. Gue masih di sini cuy gitu kan. Udah berapa tahun gue kerja gitu sih. Super setuju banget. Nah, karena gue merasakan juga gitu kan. Jadi gue cerita lagi nih. Gue dulu sebagai fresh grad itu sempat mikir juga. Kayak aduh udah masuk dunia kerja nih, bakalan sengeri apa sih senioritas di Paragon? Ya biasalah, kemakan halu-halu sinetron gitu kan. Kayak senioritas di kantor tuh parah banget. Nah, tapi hari pertama masuk sebagai Paragonian tuh bener-bener nyaman banget. Semua orang sana tuh bener-bener hangat gitu loh. Semua orang nyamperin dan mau kenalan sama gue. Bener-bener welcome banget sih. Sejak hari pertama nggak kaleng-kaleng pokoknya. Terus ini masih hari pertama juga ya. Jadi kalau pas jam istirahat tuh kan anak-anak HR punya kebiasaan makan bareng rame-rame di kantor. Iya nggak sih kak? Nah, mereka tuh seenggak egois itu buat ngajak anak baru yang super B aja kayak gue ini buat makan bareng-bareng mereka. Dan di sini gue yakin banget, gue sangat fit dengan lingkungan kerjanya,
gitu. Terus kalau masalah leader, beliau-beliau tuh memang top Marco top sih sebagai role model. Kayak antara kita dengan leader tuh nggak ada barrier. Ngerti nggak sih maksudnya gimana? Ngerti kan? Ya, jadi beliau-beliau tuh sangat terbuka buat kita temui, buat diajak ngobrol juga gitu loh. Bahkan pas makan siang pun beliau-beliau tuh oke-oke aja kalau makan bareng-bareng kita gitu rame-rame. Jadi emang leader-leader di Paragon tuh se-humble dan se-low profile itu guys. Nanti kalian akan mengalaminya sendiri deh pokoknya ya. Kita nggak tipu-tipu, kita nggak ngadi-ngadi, pokoknya seru banget. Gue lihat-lihat obrolan kita udah panjang juga ya kak. Kalian bosan nggak sih dengerin kita dari tadi ngoceh mulu? Enggak kan? Please bilang enggak. Tapi kalau kalian ada masukan kayak, Kak durasinya kependekan, atau Kak datengin siapa gitu, boleh banget ya, kalian tinggal DM aja ke IG @grow@paragon. Atau kalian misalkan mau ngebahas topik apapun itu, langsung DM aja ke Instagram kita @grow@paragon. Gak usah ribet-ribet pokoknya ya. Mungkin selayang pandang Paragonnya udah dicukupkan dulu ya guys. Semoga semakin tercerahkan tentang Paragon, dimulai dari sejarahnya, terus sedikit tentang value dan lingkungan kerja di Paragonnya juga. Jadi, buat kalian-kalian jangan ragu lagi buat join di Paragon, karena super duper seru banget pokoknya. Oke, thank you banget buat teman-teman semua yang udah dengerin gue dan Iqbal dari tadi ngobrol gitu ya di podcast We Are Here episode pertama. Dan tetap ikutin terus podcast We Are Here episode selanjutnya di Spotify. Oke, sekarang gue, Hana, dan juga Iqbal undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!